Selamat datang di channel Cerita Kehidupan. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Cahaya temaram dari lampu meja kerja adalah satu-satunya sumber kehidupan di lantai 14 gedung perkantoran Sudirman malam itu. Jarum jam dinding baru saja melewati angka 11. Di luar jendela besar yang membentang dari lantai hingga langit-langit, Jakarta tampak seperti hamparan sirkuit listrik yang tidak pernah tidur. Lampu kendaraan merayap seperti aliran darah yang tersumbat di arteri ibu kota. Arini menghela napas panjang. Jemarinya yang lentik namun tegang masih menari di atas keyboard laptop. Suara ketikan yang ritmis menjadi musik latar yang mengisi kesunyian ruangan. Matanya yang sembab karena kelelahan terpaku pada barisan angka di layar monitor. Sebagai seorang senior finance manager, laporan akhir kuartal adalah medan perang yang harus ia menangkan. Sedikit lagi, Arin. Demi proyek renovasi kamar Nadine, bisiknya pada diri sendiri, mencoba mengusir kantuk yang mulai menyerang. Nadine. Nama itu selalu menjadi bahan bakar yang membakar semangatnya setiap kali ia merasa nyaris tumbang. Putrinya yang baru berusia 5 tahun adalah segalanya. Sejak suaminya, Haris, ditugaskan keluar kota untuk proyek konstruksi jangka panjang, Arini memikul beban ganda. Sebagai pencari nafkah utama sekaligus benteng pertahanan bagi Nadine. Namun, mengurus Nadine sendirian sambil memegang jabatan tinggi di kantor adalah hal yang mustahil. Itulah alasan mengapa ia terpaksa menerima tawaran ibu mertuanya, Ibu Ratna, untuk tinggal bersama di rumahnya. Awalnya, Arini merasa beruntung. Ibu Ratna tampak sangat peduli, dan adik iparnya, Maya, yang baru lulus kuliah namun belum bekerja, berjanji akan membantu menjaga Nadine. Mbak Arin fokus kerja saja. Biar Nadine, Ibu dan Maya yang urus. Kami kan keluarganya juga, kata Ibu Ratna saat itu dengan senyum manis yang kini terasa hambar di ingatan Arini. Tiba-tiba, ponselnya bergetar di atas meja kayu yang dingin. Arini melirik sekilas. Sebuah pesan WhatsApp masuk. Bukan dari suaminya. Bukan juga dari Ibu Ratna. Itu dari Bu Sari, tetangga depan rumahnya yang biasanya hanya mengirimkan foto-foto tanaman atau undangan arisan. Arini mengabaikannya sejenak, fokus menyelesaikan rumus Flowcup yang sedang ia kerjakan. Namun, ponsel itu bergetar lagi. Kali ini beruntun. 5 pesan masuk dalam 1 menit. Rasa tidak enak mulai merayap di tengkuknya. Arini meraih ponselnya. Bu Sari, Mbak Arin. Maaf sekali saya lancang malam-malam begini. Bu Sari, saya tidak tahan melihat ini lagi. Bu Sari, tolong segera buka kiriman video saya. Mbak, Bu Sari, ini soal Nadine. Jantung Arini mencelos. Nama Nadine disebut dalam nada yang mendesak. Tangannya mulai gemetar. Ia menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering seketika. Dengan ibu jari yang dingin, ia membuka ruang obrolan tersebut. Ada sebuah file video berdurasi 2 menit yang sedang terunduh. Selama proses pengunduhan yang hanya memakan waktu beberapa detik, pikiran Arini melayang kemana-mana. Apakah Nadine jatuh? Apakah Nadine sakit? Apakah ada pencuri masuk ke rumah? Begitu video itu selesai terunduh, Arini menekannya. Layar ponselnya menampilkan halaman belakang rumahnya sendiri. Cahayanya agak buram karena diambil dari celah pagar atau balkon lantai 2 rumah Bu Sari. Di sana, di bawah lampu taman yang kuning remang, ia melihat sosok kecil yang sangat ia kenal. Nadine, putrinya sedang berdiri mematung di dekat keran air. Ia tampak menangis, namun suaranya diredam oleh tangan kecilnya sendiri. Di depannya, berdiri 2 sosok dewasa yang selama ini Arini percayai sebagai pengganti dirinya di rumah. Ibu Ratna dan Maya. Arini mengerutkan kening. Mengapa Nadine di luar jam segini? Mengapa bajunya tampak lusuh? Tiba-tiba, dalam video itu, Maya mengangkat sebuah ember besar. Itu adalah ember yang biasanya digunakan untuk menampung air bekas cucian piring dan pel lantai di dapur belakang. Tanpa peringatan, Maya menyiramkan air hitam pekat itu tepat ke kepala Nadine. Arini menutup mulutnya dengan tangan. Napasnya tertahan di kerongkongan. Di layar, Nadine terbatuk-batuk. Air kotor itu masuk ke mata dan hidungnya. Namun, bukannya menolong,
Ibu Ratna justru maju dan mendaratkan satu tamparan keras di pipi mungil Nadine. Suara tamparan itu terdengar cukup jelas meski direkam dari jauh. Anak sialan. Gara-gara kamu, vas bunga kesayangan ibu pecah. Jangan mentang-mentang ibumu cari uang. Kamu bisa semena-mena di rumah ini. Suara Ibu Ratna terdengar melengking, penuh kebencian yang tidak pernah ia tunjukkan di depan Arini. Nadine terjatuh ke lantai semen yang dingin, menangis terseduh-seduh sambil memegangi pipinya. Maya justru tertawa mengejek sambil sesekali mendorong kepala Nadine dengan kakinya yang menggunakan sandal rumah. Dunia Arini seolah berhenti berputar. Laporan keuangan di layar laptopnya tidak lagi berarti. Angka-angka itu berubah menjadi bayangan buram. Rasa lelah yang tadinya menggelayuti pundaknya kini digantikan oleh api yang membakar setiap sel di tubuhnya. Bukan api kemarahan yang meledak-ledak, melainkan api yang dingin, tajam, dan mematikan. Ia melihat ke arah tasnya, lalu kembali ke layar ponsel yang kini menunjukkan akhir video di mana Nadine diseret paksa masuk ke dalam gudang belakang dalam keadaan basah kuyup dan gemetar. Arini berdiri dari kursinya. Ia tidak merapikan mejanya. Ia tidak mematikan laptopnya. Ia hanya meraih kunci mobil dan ponselnya, lalu melangkah keluar dari ruangan itu dengan kecepatan yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Di dalam lift yang turun menuju parkiran, Arini menatap pantulan dirinya di cermin stainless steel. Matanya tidak lagi menunjukkan kelelahan. Di sana hanya ada kilat amarah yang sangat murni. Kalian salah memilih lawan, bisiknya pelan. Suaranya terdengar asing bahkan di telinganya sendiri. Ia masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin, dan menginjak pedal gas sedalam-dalamnya. Perjalanan pulang yang biasanya memakan waktu 1 jam karena macet, malam ini akan ia tempuh secepat mungkin. Di sepanjang jalan, Arini mulai menyusun rencana. Ia tidak akan datang dan menangis. Ia tidak akan datang dan berteriak seperti orang gila. Ia akan datang sebagai badai yang akan menyapu bersih sampah-sampah yang berani menyentuh harta paling berharganya. Mobil SUV putih milik Arini membelah jalanan Jakarta yang mulai lengang dengan kecepatan di atas rata-rata. Deru mesin mobil itu seolah mewakili detak jantungnya yang berpacu liar. Namun anehnya, genggaman tangannya pada kemudi sangat stabil. Arini tidak menangis. Air matanya seolah menguap oleh api amarah yang membakar dari dalam. Di kepalanya, potongan gambar dari video berdurasi 2 menit itu terputar berulang-ulang seperti kaset rusak. Nadine yang kedinginan. Air kotor yang mengguyur rambut halusnya. Tamparan keras dari tangan yang biasanya menyuapinya nasi. Setiap kali bayangan itu muncul, Arini menginjak gas lebih dalam. Ia melewati lampu kuning yang nyaris merah di perempatan Kuningan, mengabaikan klakson kendaraan lain yang memprotes tindakannya. Pikirannya kini terbelah menjadi 2, kerinduan yang menyiksa untuk memeluk anaknya, dan kalkulasi dingin tentang bagaimana cara menghancurkan 2 orang yang ia panggil keluarga itu. Ponselnya yang diletakkan di dashboard kembali menyala. Nama, ibu mertua, muncul di layar. Arini meliriknya dengan tatapan tajam. Ia menekan tombol loudspeaker. Halo, Arin? Kamu kok belum pulang? Sayang? Ini ibu sudah masakin opor ayam kesukaanmu. Jangan terlalu diforsir kerjanya. Nanti kamu sakit. Ingat, ada Nadine yang nungguin ibunya. Suara Ibu Ratna terdengar begitu lembut, begitu penuh perhatian, hingga membuat perut Arini mual. Arini menarik napas panjang, menahan getaran di suaranya. Iya, Bu. Ini baru keluar parkiran kantor. Nadine sudah tidur. Sudah tidur pulas dari tadi jam 8. Tadi habis ibu mandiin air hangat, makan lahap, terus langsung mimpi indah. Anak itu pintar sekali, gak rewel sama sekali malam ini. Jawab Ibu Ratna dengan nada yang sangat meyakinkan. Kebohongan itu meluncur begitu mulus dari lidahnya. Arini merasa seperti sedang berbicara dengan iblis yang mengenakan topeng malaikat. Mandi air hangat? Makan lahap? Di video itu, Nadine disiram air limbah dan diseret ke gudang dalam keadaan gemetar. Baguslah kalau begitu, Bu. Tunggu Arinia, sebentar lagi sampai. Jawab Arini datar. Lalu segera memutuskan sambungan telepon sebelum ia kehilangan kendali dan memaki wanita itu. Ia segera menekan nomor lain. Kali ini,
Ia menghubungi Pak RT di lingkungannya, yang juga merupakan seorang pensiunan perwira polisi. Halo, Pak Dharma. Maaf mengganggu istirahat Bapak. Saya Arini. Saya butuh bantuan Bapak sekarang juga. Tolong panggilkan 2 petugas keamanan kompleks untuk berjaga di depan rumah saya dalam 10 menit. Saya punya bukti kekerasan anak yang dilakukan di rumah saya sendiri. Saya ingin Bapak menjadi saksi saat saya sampai nanti. Suara Pak Dharma di seberang sana terdengar terkejut. Namun profesionalitasnya segera mengambil alih. Baik, Mbak Arini. Saya segera ke sana. Jangan melakukan tindakan gegabah sebelum saya sampai. Saya tidak akan gegabah, Pak. Saya hanya akan melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang ibu, jawab Arini dingin. Sambil terus menyetir, Arini mulai melakukan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan olehnya sebelumnya. Ia membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Selama ini, ia memberikan kartu kredit tambahan kepada Maya, adik iparnya, untuk keperluan mendesak. Ia juga mengirimkan uang bulanan yang sangat besar ke rekening Ibu Ratna untuk biaya operasional, rumah dan gaji asisten yang ternyata sudah lama mereka pecat diam-diam agar uangnya bisa mereka kantongi sendiri. Dengan beberapa ketukan jari, Arini memblokir semua akses kartu kredit Maya. Ia juga menarik kembali sisa saldo di rekening bersama yang ia siapkan untuk renovasi rumah Ibu Ratna. Rumah yang sebenarnya masih atas nama Arini dan suaminya, Haris. Kalian menikmati uangku sambil menyiksa darah dagingku. Bisik Arini dengan senyum sinis yang mengerikan. Malam ini, fasilitas itu berakhir. Mobilnya kini memasuki area perumahan. Pohon-pohon palem di pinggir jalan kompleks terasa seperti barisan eksekutor yang menyambut kedatangannya. Arini mematikan lampu utama mobilnya saat mendekati gerbang rumah, bergerak dalam kegelapan seperti predator yang mengintai mangsa. Dari kejauhan, ia melihat Pak Dharma dan 2 petugas keamanan sudah berdiri di dekat pohon beringin, sedikit bersembunyi agar tidak terlihat dari jendela depan rumah. Arini memarkir mobilnya tepat di depan pagar. Ia keluar dari mobil. Udara malam yang dingin menusuk kulitnya. Namun ia tidak gentar. Arini berjalan menghampiri Pak Dharma. Tanpa kata, ia menunjukkan video kiriman Bu Sari kepada pria tua itu. Pak Dharma terengah. Wajahnya memerah menahan geram saat melihat Nadine disiram air kotor. Ini keterlaluan, Mbak Arini. Ini sudah masuk ranah pidana. Bisik Pak Dharma tegas. Saya tahu, Pak. Itulah kenapa saya ingin Bapak ada di sini. Saya akan masuk duluan. Pastikan tidak ada yang bisa keluar dari pintu belakang atau samping. Saya ingin mereka merasa terjebak di tempat mereka melakukan kejahatan itu. Arini merapikan rambutnya, mengusap wajahnya agar terlihat tetap tenang meski matanya merah. Ia memegang kunci rumah di tangan kanannya. Logam dingin itu terasa seperti senjata. Ia melangkah menuju pintu utama. Di dalam rumah, lampu ruang tamu masih menyala terang. Ia bisa mendengar suara tawa Maya dan Ibu Ratna dari dalam. Mereka mungkin sedang menonton acara komedi di televisi, atau mungkin sedang menghitung uang saku yang baru saja Arini kirimkan pagi tadi. Arini memasukkan kunci ke lubang pintu. Suara klik kecil terdengar, namun tertutup oleh suara TV yang keras. Ia membuka pintu perlahan. Bau harum opor ayam menyeruak menyambut indera penciumannya. Ironis, bau makanan itu biasanya melambangkan kehangatan keluarga. Namun malam ini, bau itu tercium seperti bangkai di hidung Arini. Ia berdiri di ambang pintu, menatap punggung Ibu Ratna yang sedang duduk santai di sofa, dan Maya yang sibuk mengoleskan masker wajah sambil bermain ponsel. Mereka belum menyadari bahwa sang pemilik rumah dan sang pengeksekusi nasib mereka telah berdiri tepat di belakang mereka. Masakannya harum sekali ya, Bu? Suara Arini memecah keheningan di ruangan itu. Ibu Ratna dan Maya tersentak, hampir melompat dari duduk mereka. Mereka menoleh dengan wajah yang seketika berubah pucat, namun dengan cepat mencoba memasang kembali topeng keramahan mereka. Arin, kamu sudah pulang? Kok cepat sekali, nak? Suara Ibu Ratna bergetar tipis, sebuah tanda ketakutan yang Arini kenali dengan sangat baik. Arini tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak sampai ke mata,
Sementara tangannya menggenggam ponsel yang siap memutar kembali video neraka itu. Ruang tamu yang biasanya terasa hangat kini mendadak mencekam. Arini melangkah masuk. Suara pantofelnya yang beradu dengan lantai granit terdengar seperti detak jam pencabut nyawa. Ia tidak melepaskan tasnya. Tidak juga meletakkan kunci mobilnya. Matanya tertuju lurus pada Ibu Ratna yang tampak kikuk. Berusaha menutupi kegugupannya dengan merapikan taplak meja yang sebenarnya sudah rapi. Iya, Bu. Pekerjaan di kantor selesai lebih cepat karena ada hal mendesak yang harus saya urus di rumah. Jawab Arini datar. Suaranya rendah, nyaris berbisik, namun memiliki resonansi yang membuat bulu kuduk Maya meremang. Maya, yang wajahnya masih tertutup masker putih tebal, mencoba tertawa kecil. Wah, asyik dong Mbak Arin pulang cepat. Tadi Nadine nanyain Mbak terus, tapi setelah ibu kasih susu hangat, dia langsung pules di kamar. Katanya badannya agak capek habis main di taman sore tadi. Arini menoleh ke arah Maya. Tatapannya begitu tajam hingga Maya refleks memundurkan badannya di sofa. Main di taman? Taman mana? Maya? Taman yang ada keran air dan ember bekas cucian piringnya. Keheningan seketika menyergap. Maya tertegun. Mulutnya sedikit terbuka namun tak ada kata yang keluar. Ibu Ratna berdeham keras. Mencoba mengambil alih kendali situasi. Maksudmu apa? Arin? Kamu kok bicaranya aneh begitu? Kamu pasti kecapean. Sini, makan dulu. Ibu sudah siapkan opor di meja makan. Biar ibu ambilkan piringnya ya. Ibu Ratna hendak berdiri. Namun Arini mengangkat satu tangannya, memberi isyarat agar mertuanya tetap duduk. Duduk. Bu, saya tidak lapar. Saya hanya ingin melihat Nadine, ujar Arini. Nadine sudah tidur. Arin, jangan dibangunkan. Nanti dia rewel lagi. Kamu tahu sendiri kalau dia sudah tidur sulit dibangunkan. Sahut Ibu Ratna cepat. Nada suaranya sedikit naik, tanda pertahanan dirinya mulai goyah. Tanpa memedulikan larangan itu, Arini melangkah menuju kamar Nadine. Namun, ia berhenti di depan pintu kamar yang terkunci. Ia mencoba memutar knopnya, tapi nihil. Kamar itu dikunci dari luar, sebuah hal yang tidak pernah ia lakukan pada anaknya sendiri. Kenapa pintu ini dikunci dari luar, Bu? Tanya Arini tanpa menoleh. Anu, itu. Tadi Maya takut Nadine mengigau terus jalan keluar kamar, jadi dikunci biar aman. Dalih Ibu Ratna terbata-bata. Arini tidak membalas. Ia merogoh saku tasnya dan mengeluarkan kunci cadangan. Saat pintu terbuka, bau lembab dan anyir segera menyeruak. Kamar itu gelap, namun cahaya dari ruang tamu cukup untuk memperlihatkan sosok kecil yang meringkuk di atas lantai beralas karpet tipis, bukan di atas ranjang empuknya. Arini merasakan jantungnya seperti diremas tangan raksasa. Ia menghambur masuk dan menyalakan lampu. Nadine ada di sana. Tubuh kecilnya gemetar hebat. Rambutnya masih basah dan lengket. Berbau busuk seperti air selokan. Pipinya yang biasanya kemerahan kini membiru. Bekas tamparan yang sangat jelas tercetak di kulit halusnya yang pucat. Ia mengenakan baju tidur tipis yang basah kuyup. Di sudut bibirnya, ada bekas darah yang sudah mengering. Nadine. Suara Arini pecah. Ia mengangkat tubuh anaknya ke dalam pelukan. Tubuh Nadine sangat dingin, seperti bongkahan es. Anak kecil itu tersentak kaget. Matanya terbuka lebar dengan ketakutan yang murni sebelum menyadari bahwa yang memeluknya adalah ibunya. Mama? Bisiknya parau. Nadine minta maaf. Ma. Nadine gak sengaja pecahin vas nenek. Jangan siram Nadine lagi. Ma dingin. Tangis Arini yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah. Namun bukan tangis kelemahan. Itu adalah tangis seorang ibu yang melihat dunianya dihancurkan oleh orang-orang yang ia beri tumpangan hidup. Ia mengeratkan pelukannya, menciumi kening Nadine yang panas. Putrinya demam tinggi. Enggak, sayang. Mama di sini. Tidak ada yang akan menyentuhmu lagi. Mama janji. Bisik Arini di telinga Nadine. Arini menyelimuti Nadine dengan selimut tebal yang kering, lalu menggendongnya keluar dari kamar. Ia berdiri di tengah ruang tamu, menatap dua wanita yang kini berdiri dengan wajah pucat pasi.
Ibu Ratna mencoba mendekat dengan tangan gemetar. Arin, itu, tadi Nadine jatuh, terus kena air. Ibu tadi mau bersihkan, tapi... Diam, bentak Arini. Suaranya menggelegar, meruntuhkan semua sandiwara yang ada. Jangan berani-berani mengeluarkan satu kata bohong lagi dari mulut busukmu itu. Arini mengeluarkan ponselnya dan meletakkannya di atas meja kopi dengan kasar. Ia memutar video dari Bu Sari dengan volume maksimal. Suara siraman air, suara tamparan, dan suara tangis pilu Nadine memenuhi ruangan itu. Di layar, terlihat jelas bagaimana Maya tertawa saat menyiramkan air kotor, dan bagaimana Ibu Ratna memaki anak kecil itu dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang manusia, apalagi seorang nenek. Maya jatuh terduduk di lantai. Masker wajahnya retak seiring dengan ekspresi horor yang muncul. Ibu Ratna mundur hingga punggungnya membentur dinding. Mereka tertangkap basah. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada lagi alasan, jatuh, atau main di taman. Kalian tahu apa yang paling menyedihkan? Arini berbicara dengan suara yang sangat tenang, namun matanya memancarkan kilat kebencian yang mendalam. Aku bekerja sampai jam 11 malam, menanggung beban kantor, membiayai hidup kalian, membelikanmu tas bermerek, Maya, dan membiayai pengobatan jantungmu yang mahal itu. Bu, semuanya agar Nadine punya keluarga yang utuh. Arini mengusap pipi Nadine yang membiru. Tapi ternyata, aku sedang memelihara 2 ekor ular di dalam rumahku sendiri. Arin, tolong. Ibu hilaf. Ibu cuma kesal vas itu warisan almarhum kakek. Ibu Ratna mulai menangis buaya, mencoba memegang kaki Arini. Arini menarik kakinya menjauh dengan jijik. Hilaf? Menyiram anak 5 tahun dengan air limbah di malam hari adalah hilaf? Membiarkannya tidur di lantai dengan baju basah adalah hilaf? Ia menoleh ke arah pintu utama yang tiba-tiba terbuka. Pak Dharma masuk bersama 2 petugas keamanan, diikuti oleh Bu Sari yang tampak menangis karena merasa bersalah baru melaporkannya sekarang. Pak Dharma, tolong jaga mereka. Jangan biarkan mereka mengambil satu barang pun dari rumah ini. Saya harus membawa Nadine ke rumah sakit sekarang. Perintah Arini tegas. Ia menatap Ibu Ratna dan Maya untuk terakhir kalinya sebelum keluar. Nikmatilah menit-menit terakhir kalian di rumah mewah ini. Karena setelah ini, kalian akan merindukan atap ini dari balik jeruji besi. Arini melangkah keluar, mendekap erat Nadine yang masih merintih. Di dalam dadanya, darahnya masih mendidih. Namun pikirannya sudah merancang langkah hukum yang akan membuat mereka membusuk di penjara. Lampu neon di unit gawat darurat rumah sakit swasta itu berpendar putih pucat, memantul di lantai keramik yang dingin. Arini duduk di kursi tunggu kayu dengan tubuh kaku. Di balik pintu kaca itu, Nadine sedang ditangani oleh dokter. Suhu tubuh putrinya mencapai 40 derajat Celcius. Dan dokter mencurigai adanya infeksi pada saluran pernapasan akibat air kotor yang terhirup. Setiap detik terasa seperti jarum yang ditusukkan ke kulit Arini. Dalam kesunyian koridor rumah sakit, pikirannya justru melayang ke masa lalu, ke masa di mana ia dengan bodohnya membuka pintu rumahnya untuk 2 monster itu. Kilasan topeng yang runtuh. 3 tahun lalu, setelah ayah Haris meninggal, Ibu Ratna datang kepadanya dengan air mata bercucuran. Ia mengaku merasa kesepian di rumah lamanya yang mulai rusak. Arini, yang memiliki sifat dasar penuh empati, langsung menawarkan agar mertuanya tinggal bersama mereka. Haris, suaminya, sangat setuju. Ia menganggap Arini adalah istri yang luar biasa karena mau menampung ibunya. Lalu datanglah Maya. Adik iparnya itu awalnya adalah sosok yang manis. Mbak Arin cantik banget hari ini. Atau, Mbak, biar aku yang bantu cuci piring ya, adalah kalimat-kalimat yang sering keluar dari mulutnya. Namun, perlahan tapi pasti, keramahan itu berubah menjadi ketergantungan yang parasit. Maya berhenti mencari kerja dengan alasan, ingin fokus menemani ibu. Namun kenyataannya, Maya fokus menghabiskan saldo kartu kredit tambahan yang Arini berikan. Arini teringat bagaimana 6 bulan lalu ia mendapati tagihan belanja online Maya mencapai puluhan juta rupiah. Hanya untuk baju kerja. Mbak, aku mau lamar kerja di perusahaan besar. Harus tampil berkelas kan?
Maya beralasan saat itu. Dan Arini, yang terlalu sibuk dengan dunianya, hanya menghela napas dan melunasinya. Kebodohan Arini yang terbesar adalah rasa percayanya. Ia percaya ketika Ibu Ratna mengatakan bahwa pengasuh Nadine, Mbak Siti, pulang kampung karena urusan keluarga. Padahal, melalui kesaksian Bu Sari di pesan singkat tadi, Mbak Siti sebenarnya diusir oleh Ibu Ratna karena mencoba membela Nadine saat dipukul. Sejak saat itu, mereka tidak pernah mencari pengganti, hanya demi mengantongi gaji pengasuh yang setiap bulan rutin Arini berikan. Darah yang menjadi es. Ibu Arini. Seorang dokter pria paruh baya keluar dari ruangan, memecah lamunan pahit Arini. Bagaimana anak saya, Dok? Arini berdiri. Suaranya parau namun tegas. Kondisinya sudah stabil setelah kami berikan kompres dan infus cairan. Namun, saya harus jujur, ada beberapa memar lama di area punggung dan paha yang menunjukkan ini bukan kejadian pertama. Saya diwajibkan secara hukum untuk melaporkan tanda-tanda kekerasan pada anak jika ibu tidak bisa menjelaskan asal-usul luka tersebut. Dunia Arini seolah runtuh untuk kedua kalinya. Memar lama? Berarti selama ini, setiap kali ia pulang kerja dan melihat Nadine sudah tidur atau memakai baju lengan panjang, itu adalah cara mereka menutupi luka-luka itu. Laporkan saja, Dok, ujar Arini dingin. Saya sendiri yang akan mengawal laporannya ke polisi. Saya punya bukti videonya. Dokter itu mengangguk paham, menatap Arini dengan rasa simpati. Setelah dokter pergi, Arini mengeluarkan ponselnya. Ia membuka grup WhatsApp keluarga besar suaminya. Jarinya sempat ragu, namun mengingat rintihan Nadine di dalam gudang, keraguan itu lenyap. Ia mengunggah video penyiksaan itu ke grup tersebut tanpa kata-kata. Dalam hitungan menit, ponselnya meledak dengan notifikasi. Paman, bibi, dan sepupu Haris mulai mengetik dengan liar. Ada yang menghujat, ada yang tidak percaya, dan ada yang langsung mencoba menelepon. Arini mematikan suara ponselnya. Ia tidak butuh drama keluarga sekarang. Ia butuh keadilan. Rencana yang terstruktur. Sambil menunggu Nadine tertidur pulas di ruang perawatan, Arini membuka laptopnya yang untungnya ia bawa di tas kerja. Ia tidak membuka laporan keuangan kantor. Ia membuka folder tersembunyi berisi aset-aset rumah tangga. Arini adalah seorang akuntan senior. Baginya, menghancurkan seseorang paling efektif adalah melalui jalur finansial dan legalitas. Sertifikat rumah. Rumah yang mereka tempati adalah atas nama Arini, dibeli dengan uang hasil bonus tahunannya dan warisan dari orang tuanya sendiri. Haris hanya membantu cicilan kecil di awal. Ia akan memastikan malam ini adalah malam terakhir mereka tidur di kasur empuk. Laporan penipuan. Arini mengumpulkan bukti transfer gaji pengasuh selama 6 bulan terakhir yang dikirim ke rekening Ibu Ratna. Karena pengasuh itu sudah tidak ada. Itu adalah penggelapan dana. Bukti medis. Ia memotret setiap inci memar di tubuh Nadine sebagai bukti pelengkap video. Tiba-tiba, sebuah panggilan masuk dari Haris, suaminya yang berada di lokasi proyek di pelosok Kalimantan. Arini, apa-apaan video itu di grup keluarga? Ibu meneleponku sambil menangis sesenggukan. Katanya kamu memfitnahnya dan mengusirnya dari rumah dengan membawa polisi. Suara Haris terdengar panik dan ada nada menyalahkan. Arini memejamkan mata. Ia sudah menduga ini. Haris selalu menjadi anak mama. Haris, lihat videonya baik-baik. Itu anakmu, Nadine. Disiram air got dan dipukul. Kamu lebih peduli pada tangisan ibumu yang tertangkap basah daripada nyawa anakmu yang sekarang diinfus di rumah sakit. Tapi mungkin ibu cuma hilaf, Rin. Nadine mungkin nakal. Jangan pakai polisi. Kita bicarakan baik-baik. Tidak ada bicara baik-baik untuk iblis, Haris. Potong Arini dengan suara yang bergetar karena menahan amarah yang luar biasa. Pilih sekarang. Kamu pulang dan berdiri di sampingku serta Nadine. Atau kamu tetap membela ibumu dan jangan pernah berharap melihat kami lagi saat kamu pulang nanti. Arini, jangan egois. Klik. Arini mematikan sambungan telepon. Ia tidak punya waktu untuk suami yang lemah. Ia menatap Nadine yang terbaring lemah dengan selang infus di tangannya.
Di saat itulah, Arini menyadari bahwa ia sendirian dalam perang ini, dan itu justru membuatnya merasa lebih kuat. Ia mengirim pesan singkat kepada Pak Dharma. Pak, tolong ganti semua gembok pagar dan kunci pintu malam ini juga. Barang-barang mereka keluarkan saja ke teras. Jangan biarkan mereka masuk walau sejengkal. Badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Pukul 2 dini hari. Lorong rumah sakit sudah sangat sepi. Hanya terdengar dengung mesin pendingin ruangan dan langkah kaki perawat yang sesekali lewat. Arini berdiri di samping tempat tidur Nadine, menatap wajah putrinya yang kini tampak sedikit lebih tenang setelah obat penurun panas bekerja. Siska, sahabat sekaligus pengacara pribadinya, baru saja sampai. Ia datang dengan napas terengah-engah, masih mengenakan piyama yang ditutupi jaket tebal. Arin, ya Tuhan, aku sudah lihat videonya. Bisik Siska sambil memeluk Arini erat. Bagaimana kondisi Nadine? Dia kuat. SK. Lebih kuat dariku. Jawab Arini pelan. Ia melepaskan pelukan Siska dan menatap mata sahabatnya itu dengan sorot yang dingin. Siska, aku harus pulang sekarang. Ada sampah yang harus aku buang dari rumahku. Tolong jaga Nadine. Jangan biarkan siapapun masuk, terutama Haris atau keluarganya, tanpa seizinku. Siska mengangguk mantap. Serahkan padaku. Aku sudah membawa dokumen somasi awal. Pergilah, selesaikan urusanmu. Kesunyian yang menegangkan. Arini berjalan menuju parkiran. Perjalanan pulang kali ini berbeda dengan perjalanan menuju rumah sakit tadi. Jika tadi ia dipenuhi ledakan amarah, kini ia dikuasai oleh ketenangan yang mematikan. Ia mengemudikan mobilnya dengan kecepatan konstan, membiarkan lampu-lampu jalan menyinari wajahnya yang pucat namun bertekad baja. Di dalam mobil yang sunyi itu, Arini tidak lagi memutar musik. Ia hanya mendengarkan suara pikirannya sendiri yang sedang menyusun strategi. Ia tahu, Ibu Ratna dan Maya tidak akan menyerah begitu saja. Mereka pasti akan menggunakan senjata terakhir mereka. Manipulasi emosional dan membawa-bawa nama Haris. Saat mendekati kompleks perumahannya, Arini melihat sebuah mobil box kecil parkir tidak jauh dari rumahnya. Ternyata itu adalah tukang kunci pesanan Pak Dharma yang bekerja cepat di bawah pengawasan petugas keamanan. Arini turun dari mobil. Suasana di depan rumahnya tampak kacau. 3 koper besar dan beberapa plastik sampah berisi pakaian sudah tergeletak di teras rumah yang gelap. Ibu Ratna duduk di atas salah satu koper sambil terisak keras. Sementara Maya berdiri mondar-mandir sambil berteriak pada Pak Dharma. Ini ilegal. Kalian tidak bisa mengusir kami seperti ini. Ini rumah kakak saya. Teriak Maya. Suaranya melengking membelah kesunyian malam. Arini melangkah mendekat. Begitu melihat Arini, Maya langsung menghambur. Mbak Arin, lihat ini. Pak RT gila ini mengeluarkan barang-barang kita. Mbak, jelaskan pada mereka kalau ini cuma salah paham. Ibu sampai sesak napas. Mbak. Arini berhenti tepat di depan Maya. Ia menatap adik iparnya itu dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan jijik. Maya yang biasanya tampak modis dengan barang-barang pemberian Arini, kini terlihat berantakan dengan masker wajah yang mulai mengelupas sebagian. Salah paham. Arini bertanya dengan nada datar. Bagian mana yang salah paham, Maya? Bagian saat kamu tertawa menyiramkan air got ke anakku? Atau bagian saat kamu membiarkannya kedinginan di gudang? Itu cuma bercanda, Mbak. Nadine-nya saja yang cengeng. Maya masih mencoba membela diri. Plak! Satu tamparan keras mendarat di pipi Maya. Kekuatannya cukup besar hingga membuat Maya tersungkur menabrak koper. Suasana mendadak hening. Pak Dharma dan para petugas keamanan hanya diam, pura-pura tidak melihat. Mereka tahu Maya pantas mendapatkannya. Arini, kamu berani memukul adik iparmu di depan umum? Ibu Ratna bangkit dari duduknya. Wajahnya merah padam. Ibu tidak pernah mengajarimu menjadi wanita kasar seperti ini. Haris akan menceraikanmu setelah tahu kelakuanmu malam ini. Arini menoleh pada mertuanya. Ibu bicara soal mengajar? Ibu mengajar Nadine dengan tamparan dan air kotor. Lalu ibu berharap aku memperlakukanmu seperti ratu? Dan soal Haris?
Arini mengeluarkan ponselnya, menunjukkan layar yang berisi rekaman percakapannya dengan Haris tadi. Dia sudah tahu. Dan jika dia memilih membela kalian, dia akan kehilangan rumah ini, pekerjaannya, karena aku yang merekomendasikannya ke perusahaan itu, dan juga anaknya. Eksekusi dingin. Arini berjalan melewati mereka menuju pintu rumah. Ia mengambil kunci baru dari tangan tukang kunci. Pak Dharma, apa semua pintu sudah diganti gemboknya? Sudah, Mbak Arini. Pintu depan, pintu samping, bahkan pagar belakang sudah kami amankan. Semua akses mereka sudah ditutup. Jawab Pak Dharma tegas. Arini berbalik menghadap dua wanita itu. Kalian punya waktu 5 menit untuk mengambil sisa barang di plastik itu dan pergi dari sini. Jika dalam 5 menit kalian masih ada di area pagar rumah ini, Pak Dharma akan membawa kalian ke kantor polisi atas tuduhan kekerasan pada anak di bawah umur dan penggelapan dana rumah tangga. Kamu tidak bisa melakukan ini, Arin. Ibu tidak punya tempat tinggal. Tangis Ibu Ratna pecah. Kali ini terdengar lebih tulus karena rasa takut akan kemiskinan mulai menyerangnya. Ibu punya rumah di kampung yang ibu bilang sudah dijual itu, kan? Oh, aku lupa. Rumah itu ternyata masih ada dan ibu sewakan diam-diam. Uangnya ibu pakai untuk foya-foya dengan Maya. Ujar Arini dingin. Ia telah melakukan riset singkat melalui mutasi rekening yang ia lacak tadi. Pergilah ke sana. Atau tidurlah di bawah jembatan. Aku tidak peduli lagi. Maya mencoba merangkak mendekati Arini. Mencoba memegang ujung celana Arini. Mbak, maafkan aku hilaf, tolong jangan blokir kartu kreditku. Aku harus bayar cicilan tas. Arini menatap Maya dengan senyum yang paling mengerikan yang pernah ia tunjukkan. Cicilan tasmu bukan lagi urusanku. Mungkin kamu bisa menjual ginjalmu, atau mulailah bekerja seperti manusia normal lainnya. Arini masuk ke dalam rumah dan menutup pintu utama dengan bantingan yang keras. Suara kunci yang berputar terdengar seperti vonis mati bagi mereka yang berada di luar. Di dalam rumah yang luas dan kini terasa kosong itu, Arini bersandar di balik pintu. Ia memejamkan mata sejenak, menghirup udara yang kini terasa lebih bersih tanpa kehadiran para parasit itu. Namun, ia tahu ini belum berakhir. Masih ada satu babak lagi, menghadapi Haris yang kemungkinan besar akan pulang dengan kemarahan. Arini berjalan menuju dapur, mengambil segelas air, dan menatap pantulan dirinya di jendela kaca. Ia bukan lagi Arini yang lembut dan penurut. Malam ini, ia telah berubah menjadi pelindung yang tak kenal ampun. Rumah yang biasanya penuh dengan kebisingan palsu itu kini senyap. Arini melangkah ke lantai 2, menuju kamar Nadine. Ia mengabaikan rasa lelah yang menghantam sendi-sendinya. Di sana, ia melihat kekacauan yang ditinggalkan, bantal yang berserakan dan bekas kaki berlumpur di atas karpet bulu kesayangan anaknya. Arini mulai memunguti barang-barang itu satu persatu. Ia mengganti sprei dengan yang baru, menyemprotkan pengharum ruangan aroma lavender yang disukai Nadine, dan membersihkan sisa-sisa kemarahan yang tertinggal di udara. Setiap gerakan yang ia lakukan terasa seperti ritual pembersihan jiwa. Ia sedang menghapus jejak-jejak iblis dari surga kecil putrinya. Gema keheningan yang menghimpit. Pukul 4 pagi. Arini duduk di meja makan, menghadap sebuah laptop dan segelas kopi hitam yang sudah mendingin. Di depannya bukan lagi laporan keuangan, melainkan rekaman CCTV tersembunyi yang baru saja ia akses dari penyedia layanan keamanan rumahnya. Ternyata, selama ini Ibu Ratna dan Maya cukup pintar menghindari sudut kamera utama, namun mereka lupa bahwa Arini pernah memasang nanny cam kecil di dalam boneka beruang besar di sudut ruang keluarga saat Nadine masih bayi. Arini menekan tombol play. Matanya yang memerah menatap layar dengan nanar. Rekaman itu diambil 2 hari yang lalu. Terlihat Maya sedang asyik bersuah foto dengan baju-baju baru milik Arini. Sementara Nadine diminta berdiri di pojokan sambil memegang baki berisi minuman. Saat Nadine sedikit goyah karena kelelahan dan menjatuhkan gelas, Maya tidak hanya memarahi, tapi juga mencubit lengan Nadine hingga anak itu meringis tanpa suara. Seolah-olah ia sudah terbiasa untuk tidak berteriak karena takut akan balasan yang lebih kejam. Kalian benar-benar monster, bisik Arini. Suaranya pecah di tengah keheningan dapur. Tiba-tiba, suara deru mesin mobil yang terburu-buru terdengar dari depan pagar.
Cahaya lampu mobil menyorot masuk melalui celah gorden, menyapu dinding ruang makan. Arini tahu siapa itu. Hai. Suaminya menempuh perjalanan kilat dari bandara setelah mendapatkan penerbangan paling awal dari Kalimantan. Pintu depan digedor dengan kasar. Karena gembok sudah diganti, Haris tidak bisa masuk dengan kunci lamanya. Arini, buka pintunya. Arini, teriak Haris dari luar. Suaranya penuh dengan kemarahan dan kebingungan. Arini berdiri pelan. Ia merapikan kemeja kerjanya yang sudah kusut, mengikat rambutnya dengan kencang, dan berjalan menuju pintu depan. Ia tidak terburu-buru. Ia ingin Haris merasakan dinginnya udara malam yang dirasakan Nadine saat dikunci di luar. Benteng yang tak tergoyahkan. Arini membuka pintu. Haris berdiri di sana dengan wajah kuyu, rambut berantakan, dan napas tersengal. Di belakangnya, Ibu Ratna dan Maya tampak duduk di teras dengan wajah teraniaya. Seolah-olah mereka adalah korban perang yang baru saja diusir dari tanah airnya. Apa-apaan ini, Rin? Kenapa kunci diganti? Kenapa barang-barang ibu dan Maya ada di luar seperti sampah? Haris langsung menghujani Arini dengan pertanyaan tanpa menanyakan kabar Nadine terlebih dahulu. Arini bersedekap, bersandar di bingkai pintu. Kamu sudah lihat videonya, Haris. Masih butuh penjelasan kenapa barang-barang mereka ada di situ. Aku sudah lihat. Dan ya, itu salah. Tapi mereka keluarga kita. Rin, ibu itu orang tuaku. Kamu tidak bisa memperlakukan mereka seperti binatang hanya karena satu kesalahan. Haris mendekat, mencoba merangsek masuk. Namun Arini menghalangi jalan dengan kakinya. Satu kesalahan. Arini tertawa sumbang. Tadi aku melihat rekaman Nani Cam dari 2 hari lalu, minggu lalu, dan bulan lalu. Ini bukan kesalahan, Haris. Ini hobi. Mereka menikmati menyiksa anakmu. Dan kamu menyebut mereka keluarga. Arini, kamu emosional sekarang. Tolong, biarkan mereka masuk dulu. Udara di luar dingin. Ibu bisa sakit jantung. Haris mencoba memelas. Suaranya melembut namun tetap mendesak. Sakit jantung. Arini menatap Ibu Ratna yang langsung memegangi dadanya sambil merintih drama. Mana yang lebih sakit, Haris? Jantung ibumu yang penuh kepalsuan, atau paru-paru Nadine yang sekarang penuh dengan air kotor dan infeksi karena disiram oleh mereka? Haris terdiam. Nama Nadine seolah menjadi tamparan baginya. Namun egonya sebagai anak laki-laki yang sangat berbakti masih mendominasi. Kita bisa bicara di dalam. Rin, jangan di depan tetangga begini. Malu. Bisik Haris sambil melirik rumah Busari yang lampunya sudah menyala. Malu. Arini mengangguk. Bagus kalau kamu masih punya rasa malu. Tapi sayangnya, aku sudah tidak punya rasa kasihan. Pilihannya masih sama. Haris, kamu masuk ke dalam. Kita urus perceraian dan hak asuh Nadine, atau kamu pergi bersama mereka sekarang juga. Cerai? Hanya karena ini kamu minta cerai? Haris berteriak. Matanya melotot tidak percaya. Hanya karena ini. Arini mendekatkan wajahnya ke wajah Haris. Kamu tidak pernah ada di sini. Kamu mengirim uang dan menganggap tugasmu selesai. Kamu membiarkan serigala menjaga dombamu. Dan saat dombamu terluka, kamu justru membela serigalanya. Kamu bukan suami, Haris. Kamu hanya penyumbang dana yang lalai. Maya tiba-tiba berteriak dari belakang. Mas Haris, Mbak Arin tadi memukulku. Lihat pipiku sampai bengkak. Dia sudah gila. Haris menatap Arini dengan tatapan menghakimi. Kamu main tangan juga, Rin? Aku tidak menyangka kamu serendah itu. Arini tersenyum tipis. Aku belum menunjukkan seberapa rendah aku bisa bertindak untuk melindungi anakku, Haris. Sekarang, karena kamu tidak bisa memilih, biarkan aku yang memutuskan. Arini menarik pintu dan menutupnya tepat di depan wajah Haris. Suara kunci yang berputar kembali menggema. Dari balik pintu, Arini bisa mendengar Haris menggedor-gedor kayu jati itu sambil memanggil namanya. Sementara suara tangis Ibu Ratna dan teriakan Maya bersahut-sahutan. Arini berjalan menjauh dari pintu, menuju kamarnya sendiri.
Ia mengambil ponsel dan mengirim pesan kepada tim legal di kantornya. Siapkan gugatan cerai paling agresif yang bisa kalian buat. Aku ingin dia tidak mendapatkan apapun. Malam yang panjang ini belum berakhir. Namun setidaknya, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Arini merasa rumah ini benar-benar menjadi miliknya lagi. Pagi menyapa dengan semburat merah di cakrawala. Namun bagi Arini, fajar ini tidak membawa kedamaian. Setelah memastikan rumahnya terkunci rapat dan dijaga ketat oleh petugas keamanan tambahan, ia kembali ke rumah sakit. Langkah kakinya menggema di lorong yang mulai ramai dengan aktivitas perawat pergantian shift. Di ruang perawatan, ia menemukan Siska sedang tertidur di sofa kecil, sementara Nadine masih terlelap dengan bantuan oksigen tipis di hidungnya. Wajah mungil itu tampak tenang, meski rona merah demam masih membekas di pipinya. Arini duduk di tepi ranjang, mengusap lembut tangan Nadine yang terbebas dari infus. Saat itulah, ia menyadari sesuatu yang janggal. Di bawah bantal Nadine, terselip sebuah ponsel lama. Itu bukan ponsel Nadine. Anak itu belum memiliki ponsel sendiri. Itu adalah ponsel cadangan Haris yang biasanya tertinggal di laci ruang kerja. Dengan rasa ingin tahu yang mencekam, Arini mengambil ponsel itu. Layarnya tidak terkunci. Tampaknya seseorang terburu-buru menyembunyikannya di sana. Arini membuka aplikasi pesan, dan seketika dunianya yang sudah retak benar-benar hancur berkeping-keping. Pengkhianatan di balik layar. Ada sebuah grup obrolan rahasia berjudul Agenda Rumah. Anggotanya hanya 3 orang, Haris, Ibu Ratna, dan Maya. Arini menelusuri percakapan mereka dari beberapa bulan yang lalu. Maya, Mas Haris, Mbak Arin baru saja transfer bonus tahunannya. Ibu mau ganti furnitur jati. Boleh ya? Nanti aku bilang ke Mbak Arin kalau uangnya buat biaya terapi Nadine yang katanya lambat bicara. Haris, atur saja. Mei, yang penting Arini jangan sampai curiga. Bilang saja terapinya mahal. Kasihan ibu kalau keinginannya tidak dituruti. Ibu Ratna, Nadine ini rewel sekali. Haris, tadi ibu cubit sedikit karena dia menangis terus tanya kapan kamu pulang. Arini terlalu memanjakannya. Haris, ya sudah, Bu, dididik saja yang tegas. Arini terlalu sibuk kerja. Dia tidak akan tahu kalau kita sedikit keras pada Nadine demi kebaikannya sendiri. Napas Arini tercekat. Haris tahu. Haris bukan sekadar lalai. Dia adalah kaki tangan. Dia mengizinkan ibunya mendidik keras Nadine dan bahkan membantu mereka menguras uang Arini dengan alasan medis palsu. Pantas saja Haris begitu gigih membela mereka semalam. Dia takut jika Arini menggali lebih dalam, keterlibatannya akan terbongkar. Siska terbangun karena mendengar suara napas Arini yang memburu. Arin? Ada apa? Arini menyerahkan ponsel itu tanpa kata. Siska membacanya dengan mata membelalak. Bajingan ini sudah bukan lagi sekadar kekerasan dalam rumah tangga. Arin, ini konspirasi. Haris bisa kena pasal penipuan dan pembiaran kekerasan pada anak. Aku ingin mereka hancur. SKA, bisik Arini. Suaranya tidak lagi bergetar. Dingin dan tajam seperti mata pisau. Bukan hanya diusir. Aku ingin mereka kehilangan segalanya, termasuk martabat mereka yang selama ini mereka agung-agungkan. Konfrontasi tanpa suara. Tak lama kemudian, Haris muncul di pintu ruang perawatan. Ia tampak jauh lebih rapi dibanding semalam. Mungkin ia sempat mampir ke hotel atau rumah temannya. Ia masuk dengan wajah yang dipasang seolah-olah penuh penyesalan. Rin, kita bicara di luar sebentar? Nadine biar dijaga Siska. Ajak Haris dengan nada lembut yang kini terdengar seperti racun di telinga Arini. Arini berdiri, menatap Haris dengan tatapan kosong. Ia mengikuti Haris menuju taman kecil di tengah rumah sakit. Suasananya sunyi, hanya ada suara gemericik air mancur yang ironisnya terasa damai. Haris berbalik, mencoba meraih tangan Arini. Arini menghindar. Rin, aku minta maaf soal semalam. Aku hanya panik melihat ibu dan Maya di jalanan. Tapi aku sudah bicara dengan mereka. Mereka berjanji akan berubah. Bagaimana kalau kita coba konseling keluarga? Ibu juga bersedia minta maaf secara resmi pada Nadine.
ujar Haris dengan percaya diri, seolah sebuah permintaan maaf bisa menghapus trauma Nadine. Arini tidak menjawab. Ia hanya menatap Haris dalam diam. Keheningan itu berlangsung lama, hingga Haris mulai merasa tidak nyaman dan gelisah. "Rin? Kok diam saja? Kamu dengar aku tidak?" Arini merogoh tasnya, mengeluarkan ponsel cadangan Haris, dan meletakkannya di atas meja semen di antara mereka. Ia menyalakan layarnya, memperlihatkan grup agenda rumah. Wajah Haris seketika berubah dari pucat menjadi abu-abu. Ia mencoba meraih ponsel itu, namun Arini lebih cepat menariknya kembali. "Kamu bilang mereka, dididik saja yang tegas." "Haris?" tanya Arini. "Kamu tahu uang yang aku banting tulang cari itu dipakai untuk foya-foya sementara anakmu menderita? Kamu adalah ayah paling menjijikan yang pernah aku kenal." Haris mencoba membuka mulut, namun tak ada kata yang keluar. Keheningan Arini jauh lebih menyiksa daripada makian. Arini hanya berdiri di sana, mengamati setiap inci ketakutan di wajah suaminya. "Aku tidak akan berteriak, Haris. Aku tidak akan membuang tenagaku untuk memaki pecundang sepertimu," lanjut Arini. "Mulai detik ini, kamu dianggap mati bagi kami. Siska sudah menyiapkan dokumennya. Jangan pernah muncul di depan rumahku, atau aku akan memastikan video itu beserta bukti percakapan ini sampai ke tangan bosmu di Kalimantan dan seluruh kontak di ponselmu. Arin, tolong karirku bisa hancur." Haris mulai memelas, namun Arini sudah membalikkan badan. Ia berjalan pergi tanpa menoleh sedikit pun. Konfrontasi itu berakhir tanpa perdebatan panjang, hanya meninggalkan Haris yang mematung di tengah taman, menyadari bahwa ia baru saja kehilangan segalanya karena keserakahan dan kelemahannya sendiri. Arini kembali ke kamar Nadine. Ia melihat putrinya sudah terbangun dan sedang meminum air yang diberikan Siska. "Mama," panggil Nadine lemah. Arini tersenyum. Kali ini tulus. "Iya, sayang. Mama di sini. Kita akan segera memulai hidup baru. Hanya kita berdua." Langkah Arini kini terasa lebih ringan namun pasti. Setelah konfrontasi dingin di taman rumah sakit, ia tidak lagi merasa seperti korban. Ia adalah seorang pemburu yang sedang memasang perangkap terakhir. Babak pembuktian telah dimulai, dan Arini tahu bahwa video serta riwayat pesan saja tidak cukup untuk mengubur mereka di balik jeruji besi selamanya. Ia butuh saksi hidup, mencari suara yang bungkam. Sambil tetap memantau kondisi Nadine yang mulai membaik melalui Siska, Arini bergerak cepat. Ia menghubungi kembali Mbak Siti, asisten rumah tangga yang diusir paksa oleh Ibu Ratna 3 bulan lalu. Butuh waktu 2 jam bagi Arini untuk melacak keberadaan Siti yang ternyata sudah pulang ke sebuah desa kecil di pinggiran Bogor. Ketika panggilan tersambung, suara Siti terdengar gemetar. "Mbak Arin, maafkan saya. Saya takut. Ibu Ratna mengancam akan melaporkan saya ke polisi atas tuduhan mencuri kalau saya berani bicara pada Mbak atau Mas Haris." Isak Siti ditelepon. "Mbak Siti, dengarkan saya." Suara Arini tenang namun penuh otoritas. "Saya sudah tahu semuanya. Saya punya rekaman videonya. Sekarang bukan Mbak Siti yang terancam, tapi mereka. Saya akan jemput Mbak Siti. Saya butuh Mbak untuk bicara jujur di depan polisi tentang apa yang mereka lakukan pada Nadine saat saya tidak ada." Siti akhirnya setuju. Arini mengirimkan supir kantornya untuk menjemput Siti. Kehadiran Siti adalah kunci untuk membuktikan bahwa kekerasan ini bersifat sistematis dan sudah berlangsung lama, bukan sekadar hilaf sesaat seperti yang diklaim Haris. Pertemuan para saksi. Sore harinya, di sebuah ruangan privat di kantor hukum Siska, Arini duduk menghadapi meja panjang. Di depannya ada 3 orang, Mbak Siti, Bu Sari, tetangga yang merekam video, dan seorang mantan guru les privat Nadine yang juga berhenti tiba-tiba sebulan lalu. "Dia sering menangis di pojok kelas, Mbak Arin," ujar sang guru les dengan nada menyesal. "Setiap kali saya tanya kenapa, Maya selalu masuk ruangan dan bilang Nadine cuma sedang manja. Saya merasa ada yang salah, tapi saya tidak punya bukti sampai Mbak Arin menghubungi saya tadi." Arini mencatat setiap kata. Ia merasa dadanya sesak, namun ia menahan emosinya. Ia harus tetap objektif jika ingin menang di pengadilan.
Mbak Siti kemudian menceritakan detail yang lebih mengerikan. Setiap kali Mbak Arin berangkat kerja, Ibu Ratna akan menyuruh Nadine membersihkan lantai dapur yang sengaja disiram air sabun. Kalau tidak bersih, Nadine tidak boleh makan siang. Mas Haris tahu. Mbak, suatu kali Mas Haris pulang awal dan melihat Nadine sedang dihukum, tapi dia cuma bilang, "Ya sudah, nurut saja sama nenek biar pintar." Lalu dia masuk kamar. Genggaman tangan Arini pada pulpennya menguat hingga buku jarinya memutih. Haris bukan hanya diam. Dia adalah penonton yang menikmati penderitaan anaknya demi menjaga kedamaian semu dengan ibunya. Serangan balik yang elegan. Setelah mengumpulkan semua kesaksian tertulis yang ditandatangani di atas materai, Arini tidak langsung pergi ke kantor polisi. Ia melakukan satu manuver yang akan memastikan Ibu Ratna dan Maya tidak bisa bersembunyi di balik dukungan keluarga besar. Ia mengundang seluruh keluarga besar Haris, paman, bibi, dan tetua keluarga, ke sebuah pertemuan darurat di aula kecil rumah sakit malam itu. Haris juga diundang. Namun ia tidak tahu bahwa para saksi ada di sana. Haris datang dengan wajah tegang, diikuti oleh Ibu Ratna yang masih berakting lemas dan Maya yang menunduk dalam. Mereka mengira ini adalah ajakan damai atau mediasi kekeluargaan. "Terima kasih sudah datang," buka Arini di depan sekitar 15 anggota keluarga besar. "Saya mengundang kalian karena Haris bilang masalah ini harus diselesaikan secara kekeluargaan agar tidak malu." Ibu Ratna mulai terisak. "Iya, Arin. Ibu sudah minta maaf. Kita ini keluarga. Malu kalau sampai orang luar tahu." Arini tersenyum tipis. "Tentu, Bu. Tapi keluarga juga perlu tahu kebenaran yang lengkap. Bukan hanya video yang saya kirim di grup, tapi fakta-fakta lain." Arini kemudian menyalakan proyektor yang sudah disiapkan Siska. Di layar besar itu, muncul mutasi rekening Ibu Ratna selama setahun terakhir. Ribuan transaksi untuk perhiasan, tas mewah, dan spa yang dibiayai dari uang yang seharusnya untuk pendidikan dan kesehatan Nadine. Satu persatu, Arini memanggil para saksi. Mbak Siti berdiri dan menceritakan bagaimana Nadine dipaksa bekerja layaknya pelayan. Guru les menceritakan trauma psikologis Nadine. Dan puncaknya, Arini memutar rekaman suara percakapannya dengan Haris di taman tadi pagi yang ia rekam diam-diam. Aula itu menjadi sangat sunyi. Wajah para sesepuh keluarga yang tadinya berniat membela Ibu Ratna kini berubah menjadi ekspresi jijik dan amarah. "Haris, apa ini benar?" tanya paman tertuanya dengan suara bergetar karena marah. Haris tidak bisa menjawab. Ia tertunduk lesu. Ibu Ratna mencoba memprotes. "Itu fitnah. Arini membayar mereka untuk berbohong." "Fitnah, Bu." Arini melangkah maju, berdiri tepat di hadapan mertuanya. "Besok pagi, semua berkas ini, termasuk hasil visum terbaru yang menunjukkan adanya bekas sundutan rokok kecil di telapak kaki Nadine yang baru ditemukan dokter, akan masuk ke Polda. Saya tidak butuh pengakuan kalian. Saya hanya ingin memastikan bahwa kalian tidak punya tempat lagi untuk meminta perlindungan setelah ini." Arini menoleh ke arah Haris. "Dan untukmu, Haris, berkas cerai sudah dikirim ke alamat kantormu malam ini. Jangan harap bisa mendapatkan hak asuh, apalagi harta. Kamu akan keluar dari hidup kami dengan cara yang sama seperti ibumu memperlakukan Nadine, tanpa martabat." Arini mematikan proyektor. Ia keluar dari ruangan itu tanpa menunggu reaksi lebih lanjut. Di belakangnya, ia bisa mendengar suara keluarga besar yang mulai menghujat Ibu Ratna dan Haris. Topeng mereka telah hancur sepenuhnya, bukan di tangan orang asing, tapi di hadapan darah daging mereka sendiri. Malam itu, setelah pertemuan keluarga yang menghancurkan reputasi mereka, Arini tidak langsung beristirahat. Instingnya sebagai seorang manajer keuangan yang terbiasa memitigasi risiko memberitahunya bahwa tikus yang terpojok akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan diri. Dan tikus paling berbahaya dalam cerita ini bukanlah Ibu Ratna yang sudah kehilangan taringnya, melainkan Maya. Maya, yang selama ini hidup dalam kemewahan hasil parasit, tidak akan membiarkan akses dunianya terputus begitu saja. Ia tahu Arini memiliki brankas kecil di ruang kerja rumah mereka yang berisi perhiasan warisan dan beberapa surat berharga. Penyusupan yang sia-sia. Sekitar pukul 11 malam,
Di tengah rintik hujan yang mulai membasahi Jakarta, sebuah bayangan terlihat mendekati pagar belakang rumah Arini. Itu adalah Maya. Ia masih memiliki kunci duplikat yang ia buat secara ilegal beberapa bulan lalu. Sebuah tindakan yang sudah Arini antisipasi. Maya berhasil masuk melalui pintu dapur, bergerak mengendap-endap dalam kegelapan. Ia merasa menang. Ia pikir Arini masih berada di rumah sakit menjaga Nadine. Dengan tangan gemetar, ia menaiki tangga menuju ruang kerja Arini. Pikirannya hanya satu, ambil perhiasan itu, jual, dan lari keluar kota sebelum polisi menjemputnya. Ia sampai di depan brankas yang tertanam di dinding. Dengan cahaya ponsel, ia mencoba memasukkan kode kombinasi yang pernah ia intip setahun lalu. Klik. Pintu brankas terbuka. Namun, alih-alih melihat kilauan emas atau tumpukan uang, Maya hanya menemukan sebuah amplop coklat besar dengan tulisan tangan yang tajam. Untuk Maya. Tiba-tiba, lampu ruangan menyala terang, menyilaukan matanya. Mencari ini, suara Arini terdengar dari arah pintu. Maya tersentak hebat hingga jatuh terduduk. Di sana, Arini berdiri dengan tenang, didampingi oleh Pak Dharma dan 2 orang polisi berpakaian sipil. Arini memegang sebuah tablet yang menampilkan layar CCTV real-time yang baru saja merekam setiap gerak-gerik Maya masuk ke rumah. "Mbak, aku cuma mau ambil barang-barangku yang ketinggalan," gagap Maya. Wajahnya pucat pasi di bawah cahaya lampu LED. "Barangmu? Di dalam brankas pribadiku." Arini melangkah maju, mengambil amplop coklat itu dan melemparkannya ke depan Maya. "Buka. Itu adalah hadiah terakhir dariku." Dengan tangan gemetar, Maya membuka amplop itu. Isinya bukan uang, melainkan lembaran printout laporan audit independen atas penggunaan kartu kredit dan aliran dana yang selama ini Maya kelola. Di sana tertera jelas total nominal yang ia gelapkan, hampir 800 juta rupiah dalam 2 tahun. "Itu adalah bukti pencurian dan penggelapan dalam jabatan keluarga," ujar Arini dingin. "Ditambah dengan rekaman CCTV barusan, kamu baru saja menambahkan pasal pencurian dengan pemberatan ke dalam daftar hukumanmu." Runtuhnya ego sang parasit. Maya mulai histeris. Ia mencoba menerjang Arini, namun dengan sigap petugas polisi menahannya. "Mbak Arin jahat. Mbak punya segalanya. Kenapa pelit sekali padaku? Aku cuma mau hidup enak. Aku adik iparmu." "Kamu bukan adik iparku. Kamu hanya orang asing yang kebetulan menumpang di hidupku dan menyiksa anakku," balas Arini tanpa emosi sedikitpun. "Hidup enak itu dicapai dengan kerja keras, Maya, bukan dengan memeras darah kakakmu dan menyakiti balita yang tidak berdosa." Arini menoleh ke arah polisi. "Pak, silakan dibawa. Saya rasa bukti masuk secara ilegal dan upaya pencurian ini sudah cukup untuk penahanan malam ini juga." Saat Maya diseret keluar dengan borgol yang mengikat tangannya, ia terus berteriak memanggil nama Haris dan ibunya. Namun Arini tahu, tidak ada yang akan datang menolongnya. Ibu Ratna sedang sibuk meratapi nasibnya di rumah lama yang bobrok, dan Haris sedang meringkuk di sebuah kamar hotel murah, meratapi karirnya yang diambang kehancuran. Pembersihan terakhir. Setelah Maya dibawa pergi, Arini berdiri sendirian di ruang kerjanya. Ia menatap brankas yang kini benar-benar kosong. Ia telah memindahkan semua aset berharganya ke deposit box bank sejak sore tadi. Ruangan ini, rumah ini, kini benar-benar bersih dari energi negatif. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Siska. Gugatan cerai sudah didaftarkan. Polisi juga sudah mengeluarkan surat panggilan untuk Haris besok pagi sebagai saksi kunci sekaligus terlapor atas pembiaran kekerasan. "Kita menang, Rin." Arini tidak merasa senang. Tidak ada kemenangan dalam hancurnya sebuah keluarga. Namun, ada rasa lega yang luar biasa. Ia berjalan menuju jendela, menatap hujan yang mulai mereda. Ia teringat Nadine. Besok putrinya boleh pulang. Ia telah menyiapkan kamar baru yang penuh dengan mainan dan warna-warna cerah, jauh dari sudut-sudut gelap yang pernah membuat anaknya ketakutan. Arini mengambil selembar foto Nadine yang sedang tersenyum di atas meja kerjanya. "Mama sudah selesaikan semuanya, sayang," bisiknya. Namun, Arini tahu masih ada satu pertemuan lagi yang harus ia hadapi.
Pertemuan terakhir dengan Haris dan Ibu Ratna sebelum mereka benar-benar menghilang dari hidupnya. Ia harus menyampaikan kalimat pamungkas yang telah ia siapkan. Kalimat yang akan memastikan bahwa mereka tidak akan pernah berani menoleh lagi ke arahnya atau Nadine seumur hidup mereka. Arini mematikan lampu ruang kerja. Kegelapan kini tidak lagi terasa menakutkan baginya. Karena kini, ia sendirilah yang menguasai kegelapan itu untuk melindungi cahayanya. Pagi itu, langit Jakarta tampak begitu jernih, seolah-olah semesta turut membasuh sisa-sisa badai yang melanda hidup Arini. Nadine akhirnya diizinkan pulang. Meski masih sedikit pucat, binar di matanya telah kembali. Ia duduk di kursi roda menuju parkiran rumah sakit sambil memeluk boneka beruang besar yang di dalamnya pernah tersembunyi kamera saksi bisu penderitaannya. Arini mengemudikan mobilnya pulang dengan perasaan yang sangat tenang. Namun, saat mendekati gerbang rumah, ia melihat dua sosok yang sangat ia kenali sedang berdiri di trotoar. Ibu Ratna dan Haris. Mereka tampak berantakan. Ibu Ratna mengenakan daster lusuh dengan mata bengkak, sementara Haris terlihat seperti pria yang tidak tidur selama 3 hari. Mereka tidak bisa masuk karena pagar telah digembok dengan rantai baja, dan dua petugas keamanan berdiri tegap di balik jeruji besi. Pertahanan terakhir yang hina. Begitu mobil Arini berhenti, Ibu Ratna langsung menghambur ke kaca mobil, mengetuk-ngetuknya dengan histeris. Arini menarik napas panjang, menoleh ke arah Nadine di kursi belakang. "Sayang, pakai headphone ini sebentar ya. Dengar lagu kesukaanmu. Mama mau bicara sebentar dengan nenek," ujar Arini lembut. Nadine, yang sudah tidak memiliki rasa rindu pada neneknya, hanya mengangguk patuh dan memasang headphone kedap suaranya. Arini keluar dari mobil. Ia berdiri tegak, mengenakan kacamata hitam, memancarkan aura otoritas yang membuat Haris refleks mundur selangkah. "Arin, tolong." Ibu Ratna langsung bersimpuh di aspal. "Ibu salah. Arin. Ibu minta maaf. Maya sudah ditahan. Jangan biarkan ibu dan Haris menyusul. Kami tidak punya tempat tinggal. Uang di rekening ibu sudah diblokir oleh pihak bank karena laporan penggelapanmu. Tolong, cabut laporannya, Arin." Haris mendekat. Suaranya parau. "Rin, aku sudah dipecat. Perusahaan memutus kontrakku pagi ini setelah video itu tersebar ke grup kantor. Aku tidak punya apa-apa lagi. Setidaknya biarkan kami mengambil baju-baju kami di dalam." Arini menatap mereka bergantian dengan tatapan yang sangat datar. Tidak ada kemarahan lagi. Yang ada hanya kekosongan. "Baju kalian sudah aku kirimkan ke panti asuhan pagi ini," kata Arini pelan. "Aku tidak ingin ada sehelai benang pun milik kalian yang tertinggal dan mengotori udara di rumah ini." "Kamu kejam, Arin. Aku ini ibumu," raung Ibu Ratna. "Ibu." Arini tertawa kecil. Suara tawa yang paling dingin yang pernah mereka dengar. Ibu adalah seseorang yang memberikan perlindungan, bukan yang menyiramkan air najis ke wajah cucunya. Kalian bukan keluarga. Kalian hanya parasit yang kebetulan berbagi nama belakang denganku. Tapi setelah putusan cerai keluar minggu depan, nama itu pun akan aku buang jauh-jauh. Kalimat pamungkas. Haris mencoba memegang lengan Arini, sebuah upaya terakhir untuk memanipulasi emosinya. "Rin, ingat masa lalu kita, ingat Nadine butuh sosok ayah." Arini menepis tangan Haris dengan jijik. Ia melangkah satu langkah lebih maju, berdiri sangat dekat di antara mereka berdua. Ia menurunkan sedikit kacamata hitamnya, memperlihatkan mata yang tajam seperti sembilu. Ia membisikkan satu kalimat yang membuat bulu kuduk mereka meremang. Kalimat yang menjadi titik akhir dari seluruh perjuangannya. "Kalian pikir aku hanya merekam video penyiksaan itu? Lihat ke layar ponsel kalian sekarang, karena seluruh keluarga besar, rekan kerjamu, dan semua penghuni kompleks ini baru saja menerima tautan live streaming pengusiran kalian. Nikmatilah sisa hidup kalian sebagai sampah yang tidak punya tempat untuk pulang, karena dimanapun kalian menginjakan kaki, dunia akan tahu kalian adalah iblis berbaju manusia." Ibu Ratna dan Haris serentak memeriksa ponsel mereka. Benar saja, notifikasi dari berbagai arah masuk. Mereka melihat diri mereka sendiri di layar, sedang bersimpuh dan memelas di jalanan,
Ditonton oleh ribuan orang yang selama ini mereka coba tipu dengan citra keluarga terhormat. Wajah mereka berubah menjadi abu-abu. Rasa malu yang luar biasa menghantam lebih keras daripada hukuman penjara manapun. Mereka menyadari bahwa Arini tidak hanya menghancurkan ekonomi mereka, tapi juga telah membunuh karakter mereka secara sosial hingga ke akar-akarnya. Kebebasan yang sebenarnya. Arini tidak menunggu mereka merespons. Ia kembali masuk ke dalam mobil, menutup pintu dengan bunyi dentum yang solid, sebuah suara yang menandakan penutupan sebuah bab kelam dalam hidupnya. "Ayo, Nadine, kita pulang," bisik Arini sambil menoleh ke belakang. Petugas keamanan membuka gerbang. Mobil Arini perlahan masuk ke dalam halaman rumah, meninggalkan Haris dan Ibu Ratna yang kini menjadi tontonan orang-orang yang lewat di jalanan. Mereka berdiri di sana, terisolasi dari dunia yang pernah mereka peras. Ketakutan melihat masa depan yang kini hanya berisi kegelapan dan jeruji besi. Di dalam rumah, Arini membantu Nadine turun dari mobil. Udara di dalam rumah terasa sangat segar, berbau harum bunga lili dan sabun bayi. Nadine berlari kecil menuju kamarnya yang baru, tertawa saat melihat tumpukan balon di sana. Arini berdiri di tengah ruang tamu, melepaskan kacamata hitamnya. Air mata pertamanya sejak malam mengerikan itu akhirnya jatuh. Namun ini adalah air mata kemenangan. Ia telah membuktikan bahwa kelembutan seorang ibu bisa berubah menjadi pedang yang paling tajam ketika buah hatinya disentuh. Ia mengambil ponselnya, menghapus nomor Haris dan Ibu Ratna, lalu menekan tombol Select All pada semua foto lama mereka dan menekan Delete. Selesai. Bisik Arini pada sunyi yang kini terasa seperti melodi indah. Ia berjalan menuju kamar Nadine, siap memulai kehidupan baru di mana tidak akan pernah ada lagi air kotor, tidak akan ada lagi tamparan, dan tidak akan ada lagi pengkhianatan. Karena di rumah ini, hanya ada cinta yang tulus dan perlindungan yang tak tergoyahkan. Cerita selesai.